warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi huda waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, ngaji ilmu agama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya untuk kita semuanya sehingga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kita senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah taala kita akan membahas tentang sebuah tema, kiat menjadi kunci kebaikan. Kiat menjadi kunci kebaikan. Judul dan pembahasan ini terinspirasi dari sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihal khair maghaliqal syarr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara manusia ini sebagian orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan serta kunci-kunci penutup keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syarr maghaliqal khair. Sebaliknya, ada sebagian di antara manusia yang menjadi kunci pembuka keburukan, kerusakan, penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi. Sungguh berbahagia orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahas syarr ala yadayhi. Dan sungguh celaka orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abi Asim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, ya, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang sangat agung sekali tentang manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup kerusakan. Ya. Dan setiap kita yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, pasti tergerak hati kita dan menginginkan agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, termasuk sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup kerusakan. Oleh karenanya, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan tentang kiat-kiat untuk menjadi apa? Kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup kerusakan. Ya, karena tentu untuk menjadi kunci pembuka kebaikan bukan sekedar dengan hayalan dan impian, bukan sekedar dengan angan-angan, tapi harus disertai, ya, dibangun di atas apa? Ya, di atas ilmu, ya, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Saya ambil pembahasan ini dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala yang sekarang lagi kunjung ke Indonesia. Beliau punya buku Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana kamu menjadi, ya, kunci pembuka kebaikan. Dalam buku tersebut beliau memberikan kiat-kiat, ya, agar kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan tersebut. Nah, insyaallah taala pada malam ini kita akan sampaikan beberapa kiat tersebut. Kita ringkaskan. Yang pertama, kiat agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah, langkah yang pertama adalah, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, Allah itu punya salah satu nama yang disebut dengan Al-Fattah. Al-Fattah yang artinya zat yang maha pembuka. Itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang sangat baik artinya dan kandungannya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Beribadalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa tadi? Al-Fattah, zat yang maha pembuka. Nah, nama ini yaitu Al-Fattah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua tempat di Al-Qur'an. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 89. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Syuaib. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukalah antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha pembuka. Yang kedua, dalam surat Saba ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang mengumpulkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membuka di antara kita dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pembuka. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, zat yang maha pembuka. Kalau kita menyadari hal ini, kita mengetahui hal ini, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, langkah pertama agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah berserah diri kepada Allah. Ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha membuka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita amal saleh, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita segala bentuk kebaikan-kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala, ya, membukakan kepada kita akhlak yang baik, rezeki dan segala hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Ya, jadi langkah yang pertama, hendaknya kita semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang membukakan semua kebaikan untuk kita. Ya, yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membukakan semua kebaikan untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering orang itu dengarkan pengajian, dengarkan ilmu, tapi ya nggak mau melaksanakan karena nggak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering seorang itu mendengar panggilan adzan tapi nggak memenuhi panggilan adzan, karena yang membuka, ya, telinga kita dan menggerakkan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang muadzin adzan, ya, kemudian mengajak kita untuk sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan. Seorang yang mendengarkannya dianjurkan untuk menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya ini panggilan, tapi yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk memenuhi panggilan tersebut hanyalah orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Ya, andaikan bukan karena nikmat dan hidayah dari Allah, ya kita nggak, ya, bisa memenuhi panggilan tersebut. Nah, yang kedua, kiat yang kedua agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kiat yang kedua. Langkah yang kedua, hendaknya kita memahami bahwa kunci, ya, agar kita menjadi pembuka kebaikan adalah tauhid dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah kunci semua kebaikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yatawaddau fayusbihul wudu' summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya lalu dia berdoa. Nah, ini doanya apa? Tauhid. Saya bersahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tauhid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalau dia membaca demikian akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana yang dia suka. Jadi tauhid, ma'asyiral muslimin, adalah pintu yang paling utama untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, sebaliknya, orang yang enggak punya kunci ini, yakni dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin masuk surga.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 40, "La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah." Tidak akan dibukakan untuk mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga, dan mereka tidak akan memasuki surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsum mu'minah." Tidak masuk surga kecuali seorang yang beriman. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatut tauhid. Dia adalah kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempertahankan tauhid, hidup di atas tauhid, dan mempertahankannya hingga wafat di atas tauhid, maka dia akan masuk surga karena dia punya kuncinya. Ya, tapi kalau dia tidak bertauhid, berarti dia nggak punya apa? Kunci pembuka surga. Ya. Namun perlu diingat, yang namanya kunci pasti punya gigi. Ya, kalau kunci nggak ada giginya nggak bisa masuk, nggak bisa terbuka. Dan kunci tersebut, kunci tauhid la ilaha illallah, adalah syarat-syaratnya. Makanya seorang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, jangan cuma sekedar mengucapkannya saja, tapi nggak mengerti tentang maknanya, nggak ngerti tentang konsekuensinya, nggak ngerti tentang syarat-syaratnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Wahab ibn Munabbih, ini salah seorang ulama tabi'in. Dia pernah mengatakan, "Alaysa la ilaha illallah alaysa miftahal jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Beliau mengatakan, ya. Tetapi pintu surga itu, kunci surga itu, ya, pasti memiliki apa? Gigi. Kalau kamu, ya, datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan terbuka. Tapi kalau kuncinya nggak memiliki gigi, ya kamu nggak akan terbuka. Demikian juga tauhid la ilaha illallah, ya, dia ada syarat-syaratnya. Dia bukan hanya cuma omongan begitu saja. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab tauhid menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada tauhid loh ya. Ada 7 yang tergabung dalam sebuah bait. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqun mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulu laha. Ini penjelasannya panjang, tapi saya singkat saja. Yang pertama, ilmun. Ini syarat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Ilmu. Kita harus mengilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah tapi nggak ngerti maknanya. Ini banyak orang cuma mengucapkan la ilaha illallah. Berkali-kali dia mengucapkan la ilaha illallah sampai kadang goyang kepalanya. Tapi nggak ngerti tentang hakikat la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terbangun di atas 2 hal. La ilaha dibangun di atas an-nafi, peniadaan. Jadi meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian illallah, itu artinya isbat, penetapan. Kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yakinun, yakin. Kalau masih ragu, berarti ya nggak bermanfaat, ya tidak bermanfaat. Harus yakin, harus mantap, ya ketika mengucapkannya. Yang ketiga, wa ikhlasun, ikhlas, ya ikhlas karena Allah Subhanahu
Ta'ala. Ya. Adapun kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia riya, dia memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya. Yang keempat, as-sidq, jujur. Ini lawan kata dari bohong. Jangan sampai bohong, dusta, nggak sesuai dengan ucapan kita seperti orang-orang munafik. Kemudian yang kelima, mahabbah. Artinya apa? Cinta. Jadi kita mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya. Baik. Kemudian wangkiyadin, dan tunduk. Tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Konsekuensi tauhid la ilaha illallah berarti mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, dia tunduk. Konsekuensi la ilaha illallah berarti kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal qabulu laha, ini kunci yang terakhir adalah menerimanya. Ya, ini lawan kata dari mengingkari. Lawan kata dari mengingkari. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah kunci dari kunci surga. Kalau kita ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka hendaknya bagi kita mengikhlaskan tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal perbuatan kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura." Kami memberi kalian makan ini hanya karena semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Baik, ini yang kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah kalau kita pengen menjadi kunci pembuka kebaikan, kiatnya adalah harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang diambil, yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu adalah landasan, ilmu adalah sumber untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Kan nanti lucu, pengen jadi pembuka kebaikan tapi nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita nggak punya ilmu, ya berarti kita nggak bisa membedakan. Sehingga apa? Kita mengira kita membuka kebaikan, tapi ternyata kita membuka kejelekan. Dan betapa banyak orang seperti itu. Mengiranya mengajak manusia kepada kebaikan, nggak taunya mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kemungkaran. Dia mengira mengajak manusia kepada surga, nggak taunya mengajak manusia kepada neraka. Kenapa? Karena nggak punya ilmu tadi. Makanya untuk menjadi kunci pembuka kebaikan, seseorang harus semangat ngaji ilmu agama supaya dia benar-benar menunjukkan kepada manusia berdasarkan cahaya, berdasarkan pelita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid. Ala basirah, di atas basirah. Apa arti basirah itu? Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, maka kita nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya orang kalau nggak punya ilmu,
ya tidak layak untuk menjadi dai, karena dia nanti akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Faqidus syai' la yukti. Para ulama mengatakan orang yang nggak punya sesuatu ya nggak mungkin memberi. Kita kalau nggak punya uang nggak mungkin ngasih orang lain uang. Demikian juga orang nggak punya ilmu, maka nggak mungkin dia ngasih orang lain apa? Ilmu. Syaratnya untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah ya dia harus memiliki ilmu. Oleh karenanya kalau kita ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, harus punya semangat ngaji ilmu agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita, membukakan untuk kita jalan menuju surga. Bukankah menuntut ilmu adalah jalan tercepat, jalan pintas yang mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adapun kalau dia nggak punya ilmu, ya, bagaimana dia akan menunjukkan, membukakan kebaikan untuk orang lain? Bisa-bisa niatnya pengen mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak kepada surga, tapi ternyata malah menjerumuskan mereka kepada kebid'ahan, kesyirikan. Ya. Nah, walaupun niatnya apa? Baik. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, al-jahilu yufsidu aksar mimma yusleh. Orang yang jahil, orang yang bodoh itu, yang nggak punya ilmu, dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, harus punya ilmu. Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum apa? Berbuat. Nah, kunci yang keempat, untuk menjadi kunci pembuka kebaikan, hendaknya bagi kita ya punya perhatian kepada kewajiban-kewajiban agama. Karena seseorang jika dia bersemangat mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ya untuknya kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebajikan. Dalil tentang masalah ini banyak sekali, di antaranya hadis Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau bangun dari tidurnya suatu malam, ya, dalam keadaan kaget, seraya mengatakan la ilaha illallah, atau dalam riwayat lain subhanallah, madza anzalallahu hadhihi al-laila minal fitan, ma fatahallahu hadhihi al-laila minal khazain. Subhanallah, maha suci Allah, apa yang Allah turunkan malam ini dari fitnah-fitnah, dan apa yang Allah buka pada hari ini dari perbendaharaan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah-fitnah yang menimpa dan perbendaharaan dunia yang dibentangkan kepada manusia. Terus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita? Beliau mengatakan, man yukidu sawahibal hujarat yusallina. Setelah itu Nabi mengatakan, siapa yang nanti membangunkan istri-istrinya untuk sholat. Artinya apa? Ya, artinya kalau kita ingin selamat dari fitnah, kalau kita ingin ya untuk dibukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan, ya, maka hendaknya bagi kita sholat. Karena sholatlah yang membukakan bagi kita segala kebaikan. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang masuk masjid, doanya apa?
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Karena seorang apabila masuk masjid, dia sholat, dia membaca Al-Quran, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya. Ini menunjukkan bahwa amal saleh, ya, ini adalah pembuka segala kebaikan. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang masalah puasa. Kalau tadi masalah sholat, ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar." Apabila awal malam bulan Ramadan, ya, maka akan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan para setan akan dibelenggu. Artinya mereka nggak bisa bebas untuk menggoda anak Adam seperti pada bulan-bulan yang lain. Artinya orang kalau sudah berpuasa akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Makanya orang kalau bulan Ramadan punya semangat lebih beramal soleh, beramal ibadah. Ya, satu hal yang tidak muncul kalau di bulan-bulan yang lain. Makanya kalau bulan Ramadan itu Masya Allah, jumlah orang yang sholat subuh lebih banyak daripada yang lain. Orang sebelum subuh udah bangun, padahal biasanya masih tidur, ya, kan gitu. Ini artinya bahwa orang yang melakukan amal kebajikan, termasuk diantaranya adalah puasa, ini akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Ya, orang punya semangat sedekah itu kalau di bulan Ramadan. Ya, punya Ramadan. Orang punya semangat membaca Al-Quran, tadarusan di bulan Ramadan. Ya, orang punya semangat untuk sholat dan sebagainya. Taib yang kelima, di antara kiat untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah melawan hawa nafsu untuk menjauhi dosa. Ya, di antara kiat agar kita menjadi hamba, ya, pembuka kebaikan, penutup kejelekan adalah hendaknya bagi kita untuk berjuang melawan hawa nafsu kita dalam hal menjauhi dosa-dosa, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada perbuatan dosa dan mungkar. Ya, makanya kita harus melawan hawa nafsu kita. Ya, jihad, bersungguh-sungguh untuk melawan, mengekang hawa nafsu kita. Ya, karena orang ma'asyiral muslimin, kalau dia tidak mengekang hawa nafsunya, dia akan terjerembab di dalam hal-hal yang haram dan sulit untuk membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu dosa tersebut. Bahkan lebih daripada itu, kalau orang sudah terjerumus di dalam dosa, dia akan berupaya agar orang lain pun terjerumus sepertinya. Ya, seperti kata sahabat Utsman bin Affan, waddatiz zaniyah law zanan nisa'u kulluhunna. Wanita berzina itu punya harapan andai semua wanita juga berzina seperti dia. Karena orang kalau sudah punya jiwa yang buruk, dia pun pengen, bukan hanya dia saja yang seperti itu, tapi pengen yang lain juga akan sama seperti dia. Oleh karenanya, kalau kita pengen untuk menjadi kunci pembuka kebaikan, penutup pintu kejelekan, kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya, dan ini dibutuhkan kesungguhan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini berat. Nabi SAW mengatakan, khuffatil jannatu bi al-makari wa khuffatin nar bis syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Berbeda dengan surga.
dikelilingi dengan sesuatu yang nggak disuka oleh hawa nafsu. Ya, butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan dia melawan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Ya, balasannya surga Allah SWT. Ini butuh kesabaran. Sabar itu kan ada berapa? Ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Baik, yang keenam, di antara kiat untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini senjata dan kunci semua kebaikan, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Kata Syekhul Islam Taimiyah, doa itu adalah kunci semua kebaikan. Ya, kita nggak mungkin meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin sholat, nggak mungkin puasa, nggak mungkin ikut pengajian kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam perang Ahzab, beliau mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita nggak akan mendapatkan petunjuk, kita nggak akan puasa dan nggak akan sholat. Jadi semuanya adalah hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh ujub, nggak boleh sombong. Ya, tatkala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia. Tetapi hendaknya kita bersyukur. Karena semua itu semata-mata hanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Andaikan bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan rahmatnya, andaikan bukan karena rahmat Allah, andaikan bukan karena keutamaan dari Allah, ya, maka kalian tidak akan memiliki hati yang bersih. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan hati kalian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara cara kiat agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah dengan memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, membukakan untuk kita kebaikan-kebaikan. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu berarti kita minta kebaikan. Karena ilmu itu juga kebaikan, rezeki itu juga kebaikan, diterimanya amal saleh itu juga adalah kebaikan. Ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak doa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di surga, kebahagiaan di dunia, dan lindungi kami dari api neraka. Ya, jadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hah? Oh, bisa. Terus sholat dulu apa? Lanjut. Oh, lanjut sampai Mang Laban. Suwine. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa marbita dan salatul kamat Muhammad silat wal fadilah wa syamaka. Baik. Yang selanjutnya berapa? 7. Yang ketujuh, di antara kiat untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah dengan berlemah lembut dan akhlak yang baik. Ya, ketika berinteraksi, bergaul dengan manusia. Jadi di antara kiat ayyul ikhwah wal akhwat agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah hendaknya bagi kita berlemah lembut, berakhlak yang baik ketika bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia. Adapun apabila kita kasar, ya, adapun apabila kita akhlaknya ya jelek kepada manusia, bagaimana manusia akan menerima? Ya, mereka akan lari, kabur dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Ya. Dan jika kamu kasar, bengis, ya, mereka akan lari dari kamu. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Berlemah lembut kepada manusia. Karena fitrah manusia itu suka apa? Yang lembut. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Sebaliknya, jika dicabut kelembutan dari sesuatu, maka itu akan membuatnya ya tercorek, ternoda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi ahli baitin khaira adkhala fihi ar-rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya kebaikan pada ya keluarga di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kelembutan padanya. Jadi ayolah ikhwah, ini sangat penting. Kalau kita ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, hendaknya apa? Kita berlemah lembut kepada manusia, kepada masyarakat, ya, menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, kemudian menebarkan senyuman kepada mereka, akhlak yang baik kepada mereka, ya, ketika ketemu salam, berjabat tangan, menyapa. Ini akan menjadikan manusia kemudian apa? Terbuka menerima dakwah kita. Sebaliknya, kalau akhlak kita jelek, akhlak kita kasar, keras kepada orang, ya, maka ini akan membuat mereka apa? Lari dari kita.
dakwah ini kalau kita sampaikan dengan lembut saja belum tentu orang menerimanya. Apalagi kalau dengan cara yang kasar, ya, belum sudah kabur duluan. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang akhlaknya baik, lembut, sehingga banyak orang masuk Islam dengan sebab akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat juga, ya, bagaimana peran akhlak dalam tersebarnya Islam di bumi pertiwi ini, di Nusantara ini, Indonesia. Semua ahli sejarah Indonesia bersepakat bahwa, ya, Islam masuk ke Indonesia ini berkat apa? Akhlak yang mulia. Jadi akhlak memiliki peranan yang sangat besar, ya. Nabi SAW ketika beliau Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu masih apa? Kafir, Abu Quhafa, sudah tua, ya, dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sudah tua, sudah putih semuanya, rambutnya, ya, jenggotnya sudah putih semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, kenapa kamu bawa kemari? Kenapa enggak kamu biarkan aja di rumah, saya yang akan datang ke rumah. Subhanallah, Rasulullah SAW beliau menaklukkan kota Mekah, tapi bukan menjadikan beliau sombong, ya. Ketika ada datang orang yang tua kepadanya, Nabi SAW mengatakan, biarkan dia di rumah saja, saya yang akan datang kepada beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu bersaksi kepada Allah bahwasanya, ya, tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwasanya saya Muhammad Rasulullah? Akhirnya beliau pun bersahadat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu bapaknya masuk Islam, beliaunya juga masuk Islam, ya. Putrinya Aisyah masuk Islam. Ini orang-orang yang berbahagia ini, Pak. Aisyah itu, ya, bapaknya, kakeknya, ya, ibunya, suaminya, masya Allah, keluarga-keluarga yang masuk Islam, ya, yang kalau disebut nama mereka maka hendaknya kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Demikian juga akhlak Nabi SAW kepada yang lebih muda, pada anak-anak. Beliau pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal yang saat itu masih muda. Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya mencintaimu. La tada'anna dubura kulli shalah. Jangan kamu tinggalkan untuk mengucapkan pada setiap kali selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Yaitu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Beribadah yang baik maksudnya yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayolah ikhwah, ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, mulai dari diri kita, ya, menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dengan berlemah lembut kepada mereka. Ya, kita sama anak saja misalkan, ya. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk anak, hendaknya kita berlemah lembut, sayang kepada anak kita. Ketika nasihati, panggil dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesayangan, sayangnya orang tua kepada anak. Lihat, perhatikan bagaimana Luqman ketika menasihati anaknya. Ya bunayya. Bunayya itu dalam bahasa Arab, itu kalimat yang lembut. Wahai, kalau bahasa kita yang lembut apa? Ananda gitu, ya. Bukan bahasa yang lembut itu, halus. Ya, jangan manggil anak, anak nakal misalnya. Itu beda. Kalau kita panggil dengan penuh cinta dan kasih sayang, anak pun akan apa? Lebih mudah, lebih gampang untuk menerima. Beda kalau belum sudah disebut anak nakal sambil marah lagi, ya, dia akan berontak. Dia akan berontak, sulit menerima nasihat. Demikian juga kepada orang lain. Ya, kepada orang lain.
tiru bagaimana Nabi SAW menjadi kunci pembuka kebaikan dengan kelemah lembutannya, dengan akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Yang kedelapan, di antara kiat ya untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah menjadi teladan dalam berlomba-lomba kepada kebaikan. Kita nggak akan menjadi kunci pembuka kebaikan kecuali kalau kita ini apa? Menjadi teladan yang baik untuk mereka dalam berlomba-lomba kepada kebajikan. Jangan sampai kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebajikan, tapi kita malah nomor belakang, atau malah menyelisihi ucapan kita sendiri. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang ucapan Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mengatakan sebagaimana dalam surat Hud ayat 88, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Saya enggak pengen untuk menyelisihi kalian dalam hal yang aku larang kepada kalian. Jadi nggak pengen Nabi Syuaib misalkan melarang dari apa? Mengurangi timbangan, kan gitu ya. Tapi ternyata beliau sendiri yang melakukan. Saya nggak pengen seperti itu. Artinya untuk menjadi kunci pembuka kebaikan, hendaknya bagi kita menjadi apa? Teladan yang baik, contoh yang baik untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, ya, sehingga akan mudah bagi mereka untuk apa? Menerima. Adapun kalau kita nggak bisa menjadi teladan yang baik untuk mereka, maka ini sulit diterima. Ya, bayangkan saja misalkan kalau ada orang ngomong rokok haram misalkan, tapi baru ngomong seperti itu dia mengeluarkan rokoknya dan kemudian ya ngisap rokok di depan orang-orang. Kira-kira bagaimana komentar orang-orang? Mereka akan ya mendengarkan ucapannya atau malah tertawa geli mendengarnya? Pasti apa? Berontak. Ngomongnya haram tapi malah apa? Nah, jadi ahli hisab malah. Kan gitu. Sulit untuk diterima. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ini penting. Kalau kita ingin menjadi kunci kebaikan, pembuka kebaikan, hendaknya bagi kita untuk apa? Menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak kita misalnya. Ya, jangan sampai kita nyuruh mereka sholat, tapi kitanya malah nggak sholat. Ngelarang ngerokok, anak kecil jangan ngerokok. Bapaknya nggak taunya, cedas cedus ngerokokan. Kadang-kadang orang tua gitu ya, maaf. Kadang-kadang, masih kecil nggak boleh ngerokokan. Nggak taunya orang tuanya apa? Merokok sendiri. Akhirnya apa? Anak bilang apa? Katanya nggak boleh, tapi bapak sendiri apa? Merokok. Nah itu kalau masih sudah gede nggak apa-apa katanya. Masih kecil nggak oleh. Ini yang mengajari yang nggak baik. Demikian juga kepada masyarakat. Kalau kita ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, hendaknya menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi mereka. Baik. Selanjutnya yang ke-9 di antara kiat agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah selalu mengingat akhirat. Ya, mengingat bahwa semua apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan kebajikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, pahala, surga. Dan jika kita melakukan keburukan, dosa, kemaksiatan pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ya balasan yang setimpal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Sebagaimana barang siapa yang melakukan ya suatu keburukan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya.
Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk senantiasa mengingat akhirat, mengingat balasan, mengingat surga, mengingat neraka, ya, sehingga ini akan memberikan motivasi bagi kita untuk beramal soleh, untuk bersemangat menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ya, makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada kita ini untuk sering-sering mengingat akhirat, mengingat kematian. Kata Nabi SAW, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Karena kalau kita ini sering mengingat akhirat, mengingat kematian, satu manfaatnya ya, kita akan semangat untuk beribadah. Karena dia merasa bahwa bekalnya masih apa? Dikit. Ya, bekal dia masih dikit, amal solehnya masih dikit. Dan kematian bisa saja datang kepadanya secara tiba-tiba. Yang kedua, dia akan segera bertobat kepada Allah SWT, nggak pakai nunda-nunda. Ya, nggak pakai nunda-nunda. Yang ketiga, dia akan qanaah dengan dunia, nggak tamak, rakus untuk mengejar dunia. Jadi hendaknya bagi kita untuk apa? Sering mengingat akhirat, sering mengingat kematian, sehingga hal ini akan memotivasi kita untuk menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ya, bagaimana cara mengingat akhirat? Ya, dengan ngaji seperti ini. Karena kalau kita ngaji kan dibacakan Quran, ya, dimotivasi untuk beramal soleh, ya kan? Sehingga kita akan termotivasi. Karena jiwa ini, ma'asyiral muslimin, seringnya lalai. Ya, seringnya apa? Lalai, lupa. Coba habis pengajian terus pulang, kadang-kadang udah kendor lagi. Tapi kalau pas kita dengarkan pengajian, wah, semangat beramal soleh, semangat untuk beribadah, semangat pengen menjadi kunci kebaikan. Tapi kalau sudah lama nggak ikut pengajian, nggak ada motivasi, lemes lagi, ya kan? Nah, jadi sering mengingat akhirat dengan cara apa? Ngaji ilmu agama. Makanya jangan pernah kita bosan, malas untuk ngaji ilmu agama, karena iman ini naik turun dan kita terus perlu memperbaharui keimanan kita, ngecas iman kita. Innal imana la yahluku kama yahluku thawb, fajaddidul imana fi qulubikum. Kata Nabi SAW, iman itu apa? Luntur, seperti baju kadang-kadang luntur. Maka sering perbaharui keimanan kalian. Kalau HP saja, kalau baterainya habis, kita harus apa? Ngecas. Iman pun demikian. Ya, kalau sedang melemah, hendaknya bagi kita untuk segera apa? Mengecasnya. Jangan biarkan. Ya, kalau HP dibiarkan mati. Kalau nggak dicas, kan gitu. Hati pun demikian. Kalau kita biarkan, nggak kita cas, ya, dengan ilmu, dengan amal saleh, maka dia pun akan mati tanpa kita sadari. Jadi hendaknya bagi kita untuk sering mengingat akhirat. Baik. Di antara kiat selanjutnya untuk menjadi kunci pembuka kebajikan adalah dengan bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ini penting juga. Kalau kita ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, carilah teman-teman yang bisa menyokong kita, yang bisa bergandengan tangan dengan kita, ya, yang bisa, ya, mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala kita lemes, futur, ya, dan bisa memotivasi kita untuk bersama-sama dengan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, manusia ini sangat terpengaruh oleh temannya. Kita ini lemah. Hati manusia ini lemah. Sering terpengaruh dengan apa? Temannya. Makanya kalau teman kita teman yang buruk, ya, akhirnya terpengaruhnya dengan pengaruh yang buruk.
Kalau teman kita teman yang baik, maka kita akan kencipratan, ketularan baik juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya. Hendaknya kalian melihat dengan siapa dia berteman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan berteman yang baik itu, teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Kalau kita coba minyak wangi itu, walaupun kita nggak beli, biasanya apa? Kecipratan. Kalau beli jelas, mungkin kita membelinya jelas gitu, langsung kita pakai wangi. Walaupun kita nggak beli, itu biasanya apa? Kecipratan wangi juga. Kadang dibuat tes, dites dapat cipratan. Ya, atau minimal kita akan mencium aroma yang baik karena dekat dengan dia. Beda sama teman yang buruk. Diperumpamakan oleh Nabi seperti apa? Pandai besi. Ya, orang yang berteman dengan pandai besi, ahli besi, mungkin dia akan merobek baju kita, kebakaran. Mungkin ya juga akan menimpa kita aroma yang tidak sedap. Jadi teman ini pengaruhnya luar biasa. Hendaknya kita mencari teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, memotivasi kita untuk beramal soleh, meningkatkan keimanan kita, nambah ilmu bagi kita. Jangan berteman dengan orang-orang yang buruk, sehingga kita pun akan jadi rusak seperti dia. Ya, nah ini penting. Orang kalau berteman dengan orang-orang yang semangat nih, semangat beribadah, semangat beramal soleh, masya Allah, kita pun akan semangat. Ayo kita misalkan, ini ada kita ngadain baksos misalnya. Itu kalau kita temannya teman yang baik, akan ngajak kepada apa? Kebaikan. Ya, kita diajak ngaji, ikut pengajian, diajak ikut apa? Baksos. Berbuat baik kepada orang dan sebagainya. Kalau kita keliru, dia akan mengingatkan, nggak boleh kayak gitu. Ya, tapi coba kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, kita pun akan jadi rusak. Termasuk yang saya ingatkan, berteman di dunia maya ya. Jadi bukan di dunia nyata saja. Kita cari teman-teman yang harus selektif. Di dunia maya, karena sekarang zamannya zaman maya ya. Ya. Nanti harus hati-hati, jangan sampai temennya sama maya ini ya. Ya ini harus hati-hati juga. Cari grup misalkan, ikut grup nih, harus selektif juga. Ikut grup WhatsApp, ikut yang baik, yang bisa nambah ilmu. Kan tergantung, banyak grup-grup yang baik juga, memberi nasihat, memberi artikel yang baik, informasi pengajian. Wah itu bagus. Ini ada informasi nih, ya besok ada tabligh akbar, besok ada kajian, bagus. Tapi kalau ikut grup-grup yang nggak benar, sesuatu orkes, kan tergantung kita ikut di komunitas mana, di perkumpulan apa, ya. Nah, mungkin malah diajak demo, mungkin malah diajak tawuran dan sebagainya. Tergantung dengan siapa kita berteman, ya. Nah, selanjutnya di antara kiat untuk menjadi kunci pembuka kebaikan adalah semangat untuk menyebar kebaikan. Jadi kita harus punya semangat dalam menyebarkan kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sembari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus punya semangat, karena semangat ini adalah motor penggerak kita untuk melakukan amal kebajikan. Kalau orang nggak punya semangat, ya dia nggak tergerak untuk melakukan kebajikan. Tapi kalau seorang punya semangat, maka ini dia akan tergerak untuk melakukan amal-amal kebajikan. Hendaknya bagi kita memiliki semangat ini, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa berbuat baik. Ada sebagian orang misalkan ya menganggap
bahwa untuk berbuat baik itu hanya di satu tempat saja. Ini keliru. Ya. Dia merasa misalkan kalau nggak menjadi pengurus di situ dia nggak bisa berbuat baik. Ini salah. Berbuat kebaikan itu dimanapun berada bisa. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Surat Maryam ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya berbarokah. Berbarokah itu kebaikan yang banyak dan terus menerus dimanapun saya berada. Jadi hendaknya bagi kita orang-orang yang memberi apa? Berkah, memberi kebaikan dimanapun kita berada, kita bisa. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun di penjara, dia bisa membawa kebaikan walaupun di penjara. Ketika di luar penjara dia memberikan kebaikan, di dalam penjara pun dia memberi apa? Kebaikan. Itulah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah orang-orang yang menjadi sebaik-baik manusia, yang kebaikannya dirindukan oleh manusia. Ya, ketika dia tidak ada, meninggalkan jejak yang baik. Seperti apa? Hujan. Ya. Jadilah kita seperti hujan. Kalau enggak hujan dirindu. Kapan nih hujan gitu ya? Dirindu. Kebaikannya dirindukan. Setelah dia tidak ada, dia membawa bekas kebaikan. Tanaman menjadi subur, ya kan? Seger, ya. Tanah yang tadinya keras, gersang menjadi ya ya subur dan sebagainya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, menunjukkan kepada kita hendaknya bagi kita ini apa? Untuk punya semangat di dalam kebajikan. Kalau kita sudah punya semangat di dalam melakukan amal kebajikan, ingat, kebajikan itu akan melahirkan kebajikan berikutnya. Orang kalau sudah punya semangat nih, ya, dalam melakukan amal kebajikan, dia akan semangat untuk melakukan kebajikan yang lain. Terus dia akan meningkatkan. Misalkan ya, awalnya mungkin dia pengen untuk nyantunin anak yatim cuma satu, misalkan satu orang awalnya. Terus ada yang yatim lagi, itu biasanya Pak tergerak juga. Wah, itu juga kasihan juga nih. Nambah lagi. Ada yang lagi, dia tambah berikutnya. Demikian. Orang kalau melakukan kebajikan, dia akan apa?